Kendala yang terkadang ia hadapi adalah ketika suasana hati anak-anak berubah. Untuk itulah menurutnya seorang guru TK harus pandai bersinergi dengan anak-anak, terlebih dapat menjadi teman yang baik bagi mereka. Kendala yang dihadapi ketika mengajar anak-anak adalah segala sesuatu yang kita prepare matang-matang, yang artinya kita udah yakin ini dengan metode ini kita akan sukses gitu. Tapi pada kenyataannya ya seperti itu, kita harus bersinergi dengan mereka. Kadang mood mereka itu kan suka tidak bisa ditebak kayak gitu ya. Jadi ya itu kendalanya itu adalah menciptakan moodnya anak-anak supaya selalu seiring dengan apa yang kita ingin sampaikan kayak gitu. Seperti itu, Mas. Di tempatnya bekerja, ia diharuskan mengajar dengan menggunakan 2 bahasa. Kelebihannya dalam skill berbahasa Inggris membuatnya tertantang untuk dipraktekkan kepada anak-anak didiknya. Sebelum mengajar, biasanya ia beserta dengan guru lainnya mengadakan mini kelas. Mini kelas ini bertujuan untuk memberikan latihan kepada para guru sebelum memulai pelajaran. Metode dari sekolah Golden Star adalah bilingual, 2 bahasa yang dituntut pengajarnya bisa bercakap dalam bahasa Inggris. Tentunya sebelum memulai aktivitas pembelajaran kita adakan mini kelas. Jadi setiap guru yang mau memberikan explain tentang pelajaran dibuat mini kelas dulu, gimana caranya menyampaikan pembelajaran tersebut. Jadi kita belajar terlebih dulu, kosakatanya juga kita pelajari lebih dulu, bagaimana kita menyampaikan ke anak juga kita pelajari terlebih dahulu, seperti itu. Jika ada pelajaran tentang eksperimen, kita lakukan eksperimen terlebih dahulu di hari sebelum berlangsung, di hari dimana sebelum pelajaran itu berlangsung sudah kita adakan role play, kegiatan seperti bagaimana di dalam kelas kayak gitu, tapi bersama guru-gurunya, seperti itu. Senangnya menjadi seorang guru TK itu menurutnya ketika anak-anak dapat menunjukkan rasa sayangnya terhadapnya. Menjadi seorang guru TK tentulah tidak terlepas dari berbagai pengalaman suka dan duka. Selain berhubungan langsung dengan anak-anak, seorang guru TK juga berhubungan langsung dengan orang tua dari anak didik mereka. Saya itu senang banget ketika anak bisa menunjukkan rasa sayangnya sama saya, menunjukkan rasa sukanya terhadap saya kayak gitu. Mungkin karena juga hal timbal balik, saya memberikan rasa sayang saya, kemudian mereka juga merasakan hal tersebut kayak gitu. Tidak jarang mereka mengucapkan, "Hello Mrs. Sul, you look so pretty now, kamu cantik banget hari ini." Dan itu semacam pujian buat saya, "Oh Mrs. Sul sekarang kurus banget," kayak gitu. Dan seperti itu tuh menurut saya tuh yang benar-benar tulus dari hati mereka gitu. Begitu saya ngerasanya tulus kayak gitu di pujian-pujian tersebut. Senangnya tuh apa-apa disapa kayak gitu. Jadi semuanya tuh kayak apa ya, senang aja gitu Mas. Sukanya tuh semuanya tuh bisa jadi satu keluarga kayak gitu. Meskipun saya sebagai guru TKB, tapi juga sama anak-anak nursery, sama TKA, kemudian sama toddler juga ada rasa kayak gitu, rasa memiliki miss-nya kayak gitu. Terkadang juga ada beberapa orang tua yang sensitif terhadap anak-anak mereka dalam pembelajaran di sekolah. Kalau dukanya sendiri ya Mas, bicara masalah dukanya. Kalau dukanya sendiri itu kita sebagai guru tidak hanya berhubungan dengan peserta didik anaknya, tapi kita juga berhubungan dengan orang tuanya. Kadang ada loh Mas orang tua yang sensitif. Sensitifnya tuh dalam artian seperti ini Mas. Dia berpikirnya, Miss kok anak saya sekarang metode belajarnya anak TKB sudah dikte, sudah imla kayak gitu ya. Kok kan itu pelajarannya di SD saja, mengapa sudah diperkenalkan di TKB? Jadi tuh yang bikin sedihnya tuh ya di situ. Saya menginginkan anaknya mendapatkan hal yang spektakuler, hal yang luar biasa, yang mungkin nanti juga akan didapatkan di SD, tapi sudah diperkenalkan di TK, tapi orang tua menganggap hal itu terlalu berlebihan. Nah, mungkin karena rasa ketidaktahuan mereka tidak tahu bahwa anak mereka mempunyai kemampuan lebih dari ekspektasi mereka. Jadi saya bertugas untuk memberikan pengertian kepada orang tua bahwa anak ibu sebenarnya sudah bisa, anak bapak sebenarnya sudah bisa untuk mengikuti program pendidikan ini. Kenapa saya mengajarkan ini? Karena anak ibu dan bapak sudah bisa mengikutinya, seperti itu. Jadi dukanya paling itu aja sih, dapat semprotan dari orang tua. Miss, kok anak aku udah diajarin kayak gini, padahal begini Miss. Belum waktunya untuk diajarkan ini, kenapa harus diajarkan seperti ini? Seperti itu. Mungkin karena ketidaktahuan orang tua saja, seperti itu Mas. Sebagai seorang pendidik di lembaga swasta,
Ia juga berharap ke depannya agar nantinya ia beserta dengan guru-guru lain di tempatnya bernaung saat ini lebih open-minded terhadap kritikan dari luar. Harapannya yang jelas untuk profesi yang saat ini, semoga saya dan seluruh guru TK Golden Star lebih open-minded, lebih terima masukan dari luar, kemudian bisa berinovasi dan berkreativitas untuk mengembangkan potensi peserta didik seperti itu, Mas. Teaching not talking about how many children or how many lessons you can teach, but how many love you can get from the children. Jadi seperti itu, Mas. Jadi bukan bicara tentang banyak atau sedikitnya murid atau pelajaran yang kita sampaikan kepada anak, tapi berapa banyak cinta yang kita dapatkan dari mengajarkan mereka kayak gitu. Ya itu aja. Sama seperti guru-guru TK pada umumnya, Tina yang juga berprofesi sebagai guru TK di salah satu TK swasta di Tabalong. TK Pertiwi 1, di tempat inilah dia mengabdikan diri sebagai pendidik sejak 2001 silam. Di TK ini, Tina dan guru-guru lainnya setiap pagi selalu menyambut kedatangan anak-anak yang diantar oleh orang tua mereka sambil bersalaman. Hal demikian itu sengaja dilakukan agar siswa ataupun anak-anak terbiasa dengan perilaku tersebut. Setiap pagi kami menunggu menyambut kedatangan anak di TK sambil bersalaman. Setelah itu di TK itu kami menerapkan pembiasaan. Di TK itu sebelum kami masuk kelas kami melaksanakan kegiatan baris berbaris di aula bersama dengan ibu guru bernyanyi bersama. Setelah kami melaksanakan kegiatan baris berbaris, kami masuk ke dalam kelas melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Jadi di dalam proses belajar mengajar itu ada terdapat kegiatan awal atau pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Nah, di dalam kegiatan pembukaan itu kami dibiasakan anak untuk biasa mengucap dan menyahut salam, membaca surah-surah pendek, membaca doa bawah belajar, dan bercakap-cakap, tanya jawab tentang tema pembelajaran pada hari itu. Setelah kegiatan pembukaan selesai, kami masuk kegiatan inti. Di kegiatan inti itu kami anak per kelompok melaksanakan tugas, ada yang menggunting, ada yang mewarnai gambar, ada yang mengisi pola. Setelah kegiatan anak selesai, anak istirahat bermain di luar. Tapi istirahat di TK itu bukan membiarkan anak begitu saja main di luar. Dalam istirahat itu anak masih dalam proses pembelajaran. Kami para guru mengawasi anak bagaimana cara bersosialisasi anak. Sebagai pendidik untuk anak-anak usia dini, ia harus membahasakan bagaimana menjelaskan kepada anak didik tentang pentingnya menjadi seorang dokter dibandingkan dengan menjadi tukang beca misalnya, atau menjelaskan nikmatnya jadi orang sukses agar tidak disalah mengerti, sehingga membuat mereka jadi membayangkan apa yang diterangkan oleh seorang guru. Menurut ibu dua orang anak ini, banyak metode yang digunakan ketika mengajar anak-anak TK. Dalam proses belajar mengajar ada menggunakan bermacam-macam metode. Ada metode bercakap-cakap, ada metode tanya jawab, ada pemberian tugas, ada praktek langsung, ada bercerita, ada sandiwara atau bermain peran. Jadi bermacam-macam. Karena sistem di TK itu pembelajarannya tematik. Jadi kita dilihat dulu temanya pada hari ini cocoknya untuknya metodenya apa. Misalnya kalau cocoknya temanya demonstrasi, kita melaksanakan demonstrasi. Misalnya kalau cocoknya tema pembelajaran pada hari ini bercerita, kita melaksanakan cerita. Misalnya kalau temanya hari ini cocoknya bercakap-cakap, kami akan menggunakan metode bercakap-cakap atau tanya jawab.